saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Sigit, terutama saya terima kasih karena udah diberi kesempatan untuk berbagi. Sebenarnya saya juga belajar, sama-sama belajar. Di sini saya bertemu dengan banyak rekan-rekan kami juga yang sama-sama mungkin menempuh S3, dan kemudian mungkin di sini banyak beberapa dosen yang bergabung dan juga mahasiswa. Terima kasih. Saya menyapa teman-teman tapi tidak bisa disebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja mungkin saya bagi untuk materi. Saya coba untuk share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini jujur saja topik kali ini itu sebenarnya sangat menantang karena memang kami pun selaku dosen maupun pelajar untuk saat ini karena masih proses PhD, kami selalu mencoba untuk belajar memahami semua metodologi untuk mengetahui bagaimana sih membuat luaran artikel yang tepat, bagaimana sih membuat suatu proposal yang baik, kemudian bagaimana penelitian yang baik, itu kami belajar terus. Karena memang di Indonesia sama di luar negeri mungkin ada beberapa step yang berbeda ya. Jadi selagi saya kuliah, alhamdulillah ada beberapa yang mungkin bisa kami coba sharingkan. Maaf, ini saya coba untuk kasih co-host ya. Kalau misalnya bisa, mungkin nanti bisa diedit. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Ini karena ada beberapa yang admit. Nah, oh iya, tidak ada co-host ya di sini pilihannya. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjutkan saja. Jadi, memang untuk mereview literatur yang sistematis ini, saya juga belajar pada saat, benar-benar belajar itu pada saat saya PhD. Karena memang tidak sembarangan untuk membuat disertasi ya. Kita membutuhkan banyak step atau tahapan, sehingga di sini saya awali, kita tuh sharing gitu ya, kita berbagi ilmu, sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misalnya dari saya mungkin ada kurangnya bisa bisa ditambahkan gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian oke. Nah, ini untuk saya kenalkan saja, mungkin untuk Scopus sebenarnya saya baru mengawali di tahun 2018 untuk mencoba memasukkan. Dan di situ saya awalinya melalui conference sebenarnya. Conference jadi ada beberapa proceeding yang terindeks di Scopus gitu ya. Ini iChat, dia pakai IEEE gitu ya. Kemudian di sini saya mencoba jurnal IJRT. Mungkin kalau sekarang IJRT kalau nggak salah. Itu juga conference waktu itu di Malaysia. Nah, dulu awalnya kami juga tidak tahu ya, Scopus itu kan ada yang kalau di Indonesia itu disebut dengan predator, ada yang memang murni, bukan predator gitu ya, atau original. Nah, sekarang saya mencoba belajar apa saja yang Scopus mana yang dikatakan predator dan mana yang dikatakan bukan predator. Karena di beberapa negara mungkin kebijakannya beda-beda. Seperti di Australia, Amerika mungkin agak ketat ya untuk Scopus-Scopus jenis predator ini. Tapi untuk di Malaysia, kalau saya melihat selama terindeks di Scopus, kita cari artikelnya ada, mereka masih mengakui. Sehingga mereka memang untuk sitasi, kemudian untuk karya itu banyak gitu ya. Karena memang mungkin ya beda tadi aturan di Indonesia. Di Indonesia sendiri predator itu sebenarnya karya-karya kita itu banyak dan komplit gitu ya. Kalau saya lihat judul-judul kita tuh lebih kompleks. Tapi mungkin dengan adanya itu semakin ketat gitu ya. Kemudian ada yang dinamakan predator juga. Kalau di Indonesia bisa lihat di Bellis ya biasanya kalau kita cek, atau mungkin update dari Dikti biasanya. Nah, ini beberapa karya saya yang sudah publish dan ini yang sudah accepted di tahun ini, insya Allah akan publish 6. Ini tidak hanya saya saja, tapi memang lebih mayoritas nama pertama saya, tapi ada beberapa yang juga saya join dengan teman-teman gitu. Oke.
tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Konita bahwa saya ini di Kepautan sendiri bidang saya itu di teknologi untuk anak usia dini, kemudian ada media pembelajaran, kemudian perkembangan anak dan asesmennya. Nah, jadi yang terakhir adalah parenting. Jadi memang fokus saya di sana. Jadi penelitian-penelitian saya itu seputar itu gitu. Nanti saya akan menjelaskan beberapa tahapan dengan karakteristik saya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan dengan karakteristik jenengan masing-masing, begitu ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama adalah pengertian dan jenis literatur review. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat literatur review, dan yang ketiga adalah tahapan sistematik literatur review. Oke, untuk pengertian dan tipe literatur review, ini menurut Romi Satriawahono. Saya benar-benar belajar kali ini memang karena memang ingin memberikan yang terbaik sambil kita tuh belajar untuk berbagi, karena memang dibutuhkan banget seperti yang dikatakan oleh Pak Sigit tadi. Kita membutuhkan banyak artikel-artikel yang masuk ke dalam jurnal-jurnal nasional kita supaya bisa naik akreditasinya, tapi di sisi lain kita juga dipacu gitu ya untuk mendapatkan Scopus gitu. Jadi kadang orang penelitian dalam 1 tahun kalau tidak pintar-pintar memecah gitu ya, memecah sub-sub atau judul-judul yang dari satu penelitian kemudian kita peta-petakan sehingga membuat beberapa artikel, itu pasti kesulitan. Karena biasanya bikin satu artikel saja udah sulit, dan kemudian ada tantangan kita harus Scopus. Pasti milihnya ke Scopus dibandingkan jurnal-jurnal yang yang ada di kita yang nasional gitu ya. Nah, ini makanya kalau di literatur review mungkin jadi bisa menjadikan suatu pandangan yang dimana nanti kita bisa membuat artikel-artikel berdasarkan penelitian kita, namun juga mengambil subtopik untuk dijadikan literatur review gitu. Oke, kemudian saya mungkin akan jelaskan sedikit gitu ya tentang tipe-tipe literatur review. Yang pertama adalah traditional review, yaitu metode tinjauan pustaka yang selama ini umum dilakukan oleh para peneliti. Ini sangat sederhana. Oke. Sangat sederhana dan hasilnya banyak kita temukan pada survei paper yang ada gitu ya. Paper-paper ilmiah yang direview pilihan sendiri ini biasanya kalau traditional review itu paper-papernya yang memang berdasarkan minat atau topik-topik yang kita kuasai. Jadi kita memilih beberapa jurnal-jurnal, kemudian kita pilih, tapi hasilnya sangat sederhana, tidak begitu kompleks, beda dengan jenis literatur review yang lain gitu. Nah, ini biasanya teman-teman banyak menggunakan di artikel-artikel proceeding gitu ya, yang mungkin di jurnal mungkin ada, tapi memang harus ada tambahan-tambahan referensi yang lebih kuat gitu, biasanya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah systematic mapping study. Nah, kalau systematic mapping study ini dia lebih ke lebih sistematik lagi gitu ya. Kemudian ada beberapa tahapan-tahapan yang disusun. Nanti akan saya jelaskan juga untuk tahapan-tahapan reviewnya supaya nanti bisa mengetahui ya pilihan-pilihannya gitu ya. Kemudian pemilihan paper juga tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Kalau tadi kan di traditional review kita bisa memilih berdasarkan topik yang kita inginkan. Nah, kalau di systematic review ini, di systematic mapping study ini dia lebih kepada kita memilah, benar-benar memilah, kemudian kita mengkelompokkan sehingga dapat mappingnya gitu. Kemudian ada filter-filter tertentu yang nanti kita pelajari juga untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks dibandingkan traditional review. Dan yang ketiga adalah systematic literature review atau systematic review. Ini yang mungkin akan kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah di yang ketiga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerapkan sampai tahap mana. Maunya artikelnya itu dipakai di tahap yang mana paling kompleks, atau memang hanya literatur review yang digunakan untuk tahapan tesis maupun disertasi misalnya kayak gitu. Karena ada beberapa tahapan yang tidak semuanya kita pakai dalam alur penelitian atau menghasilkan suatu produk yaitu artikel gitu. Nah, metode literatur review yang ini itu lebih kompleks dengan mengidentifikasi, menilai, menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian.
untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita nanti menyusun itu ada kriterianya bagaimana kita membuat pertanyaan dari literatur review sendiri, itu nanti ada tahapannya. Kemudian nah, ini memungkinkan untuk proses literatur review yang terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subjektif. Begitu. Nah, yang terakhir adalah tertiary study. Ini SLR dari SLR. Jadi benar-benar penelitian literatur review. Jadi memang benar-benar penelitiannya, tidak membuat hanya artikel saja atau mereview suatu artikel-artikel, tapi ini benar-benar membuat penelitiannya. Membuat penelitian dari literatur review, mungkin bisa diseleksi dari ribuan artikel ya untuk membuat ini, bahkan benar-benar ada tahapannya yang mungkin ada rentang waktu yang lebih lama untuk benar-benar memilah mendapatkan hasil dari rumusan masalah yang kita tuju gitu. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu saya akan kasih link juga di sana, ada beberapa buku-buku online yang saya dapat dari literatur review, saya akan kasih linknya juga. Kemudian ada beberapa link-link yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari. Nah, makanya ini kita lihat untuk langkah-langkahnya. Kita fokus di nomor 3, kita tidak fokus di nomor 4, karena kalau sudah nomor 4 ini kompleks ke penelitiannya. Kalau di nomor 3 ini mungkin kita bisa sharing, karena nggak cukup waktunya kalau untuk sampai ke tahapan metodologi penelitian dan analisis data dan lain-lainnya ya. Jadi saya lebih ke bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat literatur review yang baik gitu ya, yang sistematis. Oke. Oke, nah di sini kita lanjut ke topik berikutnya yaitu jenis systematic literature review atau systematic review, gitu ya. Yang pertama adalah narrative review. Tujuannya adalah mencari keterbaruan. Rata-rata kalau dari narrative review sendiri ya, kita mengumpulkan jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang mungkin sekarang lagi up to date gitu ya, atau memang yang harus yang berkaitan dengan bidang yang Anda kuasai tentunya. Jadi walaupun up to date tapi jenengan tidak menguasai nanti akan menjadi problem, karena kayak gini, ketika kita sudah memulai walaupun itu dari S1, S2 kita kan memang sudah belajar banyak hal, tapi focusing Anda itu di mana, itu pasti akan berbeda dengan teman-teman yang lain yang memiliki bidang atau kajian yang lain. Misalnya saja kalau di Kepautan kita ada tim seni ya, mungkin ada yang di seni musik, seni tari. Sedangkan kita di Kepautan sendiri ada yang di bidang-bidang perkembangan, misalnya perkembangan kognitif, kemudian fisik motorik, bahasa, moral sosial. Nah, teman-teman pasti Bapak Ibu itu pasti sudah memiliki bidang-bidang masing-masing yang dikuasain atau dipelajarin lebih dalam. Nah, ketika membuat suatu artikel atau penelitian, sebaiknya memang fokus pada bidang-bidang studi yang selama ini dikuasain. Sehingga nanti akan didapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih kompleks seperti itu. Nah, di narrative review ini kembali lagi tujuannya adalah mencari keterbaruan. Dari ketika kita melihat atau mencari artikel-artikel yang sekarang mungkin up to date ya, jangan artikel yang lama, artikel-artikel yang sekarang, apalagi sekarang kan musim COVID nih misalnya. Nah, itu pasti carinya adalah yang memang yang terkait dengan pembelajaran sekarang. Nah, keterbaruan ini kalau kita sudah membaca beberapa artikel, mungkin nggak beberapa ya, kalau kita bilang minimal 50 sampai 100 artikel gitu baru kita pilah. Kalau misalnya mau lebih detail harusnya ribuan malahan. Berapa ribu artikel yang sudah dibaca gitu baru nanti kita pilah yang memang benar-benar hampir mirip dan memiliki keterbaruan. Nah, ini nanti ada beberapa jenisnya untuk mereview. Nah, di narrative review sendiri kita tujuannya mencari keterbaruan tersebut. Sehingga dapat gap, kemudian dapat gap baru, ada novelty yang didapat juga ketika kita membuat narrative review ini. Kemudian yang kedua adalah systematic review. Nah, systematic review ini tujuannya adalah mengevaluasi keseluruhan penelitian dan fokusnya adalah ketemuan serta pembahasannya lebih kompleks lagi. Jadi kalau di systematic review ini memang detail di temuan-temuan hasil penelitian, kemudian kita evaluasi, kemudian kita berikan review atau pembahasan yang berbalik dari keseluruhan artikel tadi. Kalau integrative review berarti pencampuran. Nah, kita coba ke beberapa jenis dari narrative review sendiri. Ada historical review, yaitu penelitian historis. Mungkin jenengan mau melihat misalnya
anak yang berkebutuhan khusus di tahun 2019 sampai di tahun 2021 misalnya seperti itu. Itu kita cari artikel-artikel yang terkait itu, berapa jumlahnya, di negara mana, di Indonesia, sampai kita dapatkan database, akhirnya kita bikin suatu bagan atau mungkin bisa diperlihatkan dalam bentuk diagram dan lain-lain. Kalau data sudah ada, kita olah gitu. Nah, kemudian di theoretical review, penelitian studi pustaka yang fokusnya ke teori-teori. Ini mungkin sering digunakan oleh rekan-rekan juga ya, oleh Bapak Ibu. Jadi terkait dengan berbagai teori yang kita dapat, misalnya kita pengen tahu nih tentang teori perkembangan anak, salah satunya fisik motorik. Kita cari, kita dapatnya ada beberapa teori, misalnya kognitif aja yang mudah ya, yang sering kita bahas, misalnya dari Piaget, udah dapat nih konsepnya seperti ini, dari Vygotsky konsepnya seperti ini, dari Montessori misalnya konsepnya seperti ini. Nah kemudian di akhir baru kita berikan kesimpulan, dari situ ada kesamaan atau diferensiasinya atau tidak, kita bisa mengambil kesimpulannya dengan mungkin mengeneralisasi keseluruhan dari teori tersebut atau bisa mendapatkan strategi baru misalnya. Nah, karena di sini kan tujuannya adalah keterbaruan. Jadi memang harus ada suatu kesimpulan yang baru yang didapat gitu ya. Nah, kemudian jadi itu dari teori-teori yang dikumpulkan beberapa literatur. Kemudian ada general review, yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang sifatnya umum. Jadi mungkin tidak spesifikasi, tergantung Bapak Ibu mau menelitinya tentang apa nih, tentang perkembangan anak usia dini secara umum, misalnya tentang pembelajaran, berarti di dalam pembelajaran ada apa aja sih gitu ya, dari perencanaan, mungkin dari media, kemudian dari evaluasinya dan lain-lain, itu kita pakai general review. Kemudian ada methodological review, penelitian yang fokusnya itu adalah ke metode yang digunakan dari penelitian gitu. Jadi kalau kita tahu jenis-jenis metode penelitian ya, ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Kemudian ada yang mixed method. Nah, itu kita pelajari. Mixed method pun itu ada macam-macam, ada yang explanatory, ada yang exploratory. Nah, ini nanti baru kita kaji, dari penelitian ini didapatnya seperti ini, metode yang digunakan biasanya mereka seperti ini, ternyata lebih efektif dibandingkan yang seperti apa gitu, untuk memunculkan mungkin metode baru gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke systematic review, yang tadi tujuannya untuk mengevaluasi keseluruhan penelitian, dan fokusnya adalah temuan dan pembahasan. Nah, ada meta-analisis yang sifatnya kuantitatif, jadi mencari efektivitas atau pengaruh. Jadi seberapa efektif nih metode-metode yang digunakan, misalnya nih dalam konteks sekarang nih pembelajaran di masa COVID. Nah, itu kita bisa meta-analisiskan. Ada berapa metode yang dipakai, berapa orang yang ini, berapa persentasenya. Metode A ini, metode B ini, metode C ini, misalnya kayak gitu. Nah, kita lihatnya dari hasil temuannya, sehingga bisa dijadikan suatu artikel baru gitu ya. Kemudian ada meta summary. Meta summary penelitian berdasarkan survei data. Jadi tidak hanya melalui jurnal, mungkin bisa jadi dicari dari beberapa sumber yang lain gitu ya. Misalnya nih data tentang perkembangan anak data tentang mungkin sekarang kan TK-TK nih banyak yang kesulitan nyari siswa. Berapa TK yang mungkin sekarang berhenti karena adanya COVID, atau mungkin berapa siswa baru dibandingkan sebelum COVID gitu. Nah, ini bisa kita cari datanya berdasarkan sumber-sumber lain di luar dari jurnal. Mungkin kita bisa ngambil dari data dari masing-masing sekolah yang ada di lingkungan kita, misalnya di se-Jawa Timur atau se-Indonesia, mungkin agak kompleks ya kalau se-Indonesia. Nah, itu bisa kita jadikan suatu systematic review juga. Kemudian rapid review itu sifatnya mixed method. Jadi data-data penelitian yang mixed method kita kolaborasikan, kemudian kita ambil, kita olah sampai kita dapatkan temuannya. Kemudian metasintesis yang sifatnya kualitatif, yaitu mencari temuan tadi. Tapi lebih kepada fokus di temuan dan pembahasan tadi, mengevaluasi, apakah benar ya dari kualitatif yang kita dapat penelitian kualitatif, kemudian bisa nggak kita jadikan satu sehingga temuan itu bisa dipakai ya gitu. Misalnya apa nih tentang perkembangan anak usia dini, mungkin ya kalau kita lihat tahapannya atau penilaiannya anak, benar nggak ya di desa sini, temuan di penelitian di desa A, desa B, desa C, kemudian kita lihat apakah sama dengan yang kita
ujikan sehingga kita bisa cari temuan dan pembahasannya ternyata sudah sesuai dengan teori ini, sudah sesuai dengan ini gitu kan. Atau mungkin ada beberapa kesenjangan yang kita dapat gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke topik berikutnya yaitu tujuan dan manfaat literatur review. Yang tujuan yang pertama yaitu menyediakan latar atau basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan. Sebenarnya ketika kita ingin membuat suatu artikel, kita membuat suatu penelitian, akan sangat baik jenengan-jenengan ini untuk banyak mencari membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang Anda inginkan gitu atau yang terkait dengan bidang fokus Anda sehingga jenengan tahu mana topik-topik terbaru yang up to date untuk masa sekarang ini. Karena kadang gitu ya ketika saya kemarin mencoba seperti ini. Ketika saya baru masuk kuliah di UTM nih, jadi yang mereka lebih fokuskan untuk disertasi memang gap. Nah, gap itu didapat dari jurnal-jurnal terdahulu. Kalau dulu saya meneliti adalah memang kebutuhan di masyarakat. Misalnya kita lihat dari permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian terjadilah adanya missing ya, adanya kesenjangan gitu ya antara misalnya teori dengan kenyataan yang harusnya seperti ini ternyata nggak seperti ini, itu sudah bisa dijadikan penelitian. Namun ketika lebih kompleks lagi ke artikel nantinya atau mungkin ke penelitian yang lebih kompleks seperti disertasi gitu ya, itu kita membutuhkan jurnal-jurnal yang memang terkait. Nah, kalau referensi jurnalnya sangat kurang, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang penelitian kita ini sebenarnya menarik, namun belum pernah diteliti. Yang kedua, itu SW saya sendiri yang bilang. Yang kedua adalah topik yang Anda bahas memang tidak menjadi menjadi suatu kemenarikan atau menjadi suatu kebutuhan di masyarakat, seperti itu. Jadi ada yang mereject dengan kata-kata mungkin memang penelitian Anda ini tidak terlalu penting. Nah, itu sangat menyakitkan ya kalau sudah ada kata-kata yang seperti itu. Sehingga kita harus evaluasi apakah benar di penelitian-penelitian sebelumnya atau di negara-negara lain topik ini memang menjadi suatu sasaran, memang harus diperkuat gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan gap atau mendapatkan permasalahan di lapangan, kita coba untuk mencari jurnal-jurnal yang ada. Apakah sudah ada penelitian-penelitian mungkin hampir mirip tapi metodologinya beda, atau mungkin hampir bersamaan tapi subjeknya beda, misalnya seperti itu. Sehingga kita ada penguat bahwa memang penelitian kita itu layak dan memang penting sebenarnya untuk diteliti, seperti itu. Nah, itulah fungsinya untuk sebelum mencari judul atau sebelum mendapatkan menentukan penelitian kita apa, itu kita lebih baik emang meliteratur review atau kita membaca beberapa jurnal dulu gitu. Kemudian mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait dengan topik yang akan diteliti gitu ya. Jadi mempelajari kedalamannya. Jadi kita harus mencari kira-kira apa nih di jurnal-jurnal yang kita pelajarin yang akan menjadi mungkin ya dari jurnal-jurnal itu biasanya ada saran, kemudian ada yang kurang nih dari jurnal ini sehingga saya harusnya meneliti lebih lanjut misalnya kayak gitu. Nah, itu akan lebih novelty-nya akan lebih dapat. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti terdahulu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab di riset-riset sebelumnya gitu. Sehingga dapat keterbaruan dan novelty-nya akhirnya lebih mantap gitu ya. Nah, kemudian kemanfaat. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti tentunya. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, ini untuk mengcompare apakah penelitian kita ini sudah pernah dipublish atau belum. Apalagi nih kalau misalnya mau tadi ya tujuannya ke jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, misalnya Scopus, pasti yang dicari adalah apa nih yang membedakan gitu ya penelitian Anda dengan penelitian yang lain? Apakah sudah pernah terbit, apakah sudah pernah dibahas? Karena novelty-nya ini yang dicari biasanya. Mengetahui perkembangan ilmu pada bidang-bidang kita gitu ya, state of the art research nih yang kita biasanya bahas kalau kita mau membuat suatu penelitian ya. Kemudian memperjelas masalah penelitian, riset problem. Tentunya kalau kita sudah membaca beberapa jurnal, kita akan dapatkan itu, oh ternyata permasalahan-permasalahan kalau penelitian yang
sebelumnya seperti ini gitu. Di negara ini seperti ini, di negara kita apa nih yang cocok misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa memperjelas ya penelitian kita berdasarkan situasi dari subjek atau mungkin apa yang kita teliti, topik-topik apa yang kita teliti di lingkungan kita. Mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan para peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru. Nah, ini sangat penting sekali. Sekarang kalau misalnya berbasis teknologi, ada yang pakai blended, ada yang pakai apa namanya? Pakai e-learning, ada yang pakai mobile misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau kita membaca banyak artikel, kita akan mendapatkan sumber-sumber baru yang dimana metode-metode itu bisa kita pakai juga gitu ya ke dalam penelitian kita. Mungkin metode-metode terbaru itu hanya diterapkan di lingkup pelajar misalnya. Apakah bisa ya diterapkan untuk anak usia dini misalnya. Nah, itu juga menjadi novelty baru buat kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Bapak Ibu kalau misalnya merasa bahwa apa yang saya sampaikan terlalu cepat bisa Bu Eva bisa dijelaskan lagi atau mungkin bisa disela gitu ya. Karena memang saya udah terbiasa kalau ngomong kayak gini gitu logatnya. Oke. Nah, ini sekarang kita lanjut ke Systematic Literature Review. Ini yang saya baca di buku 7 Step Comprehensive Literature Review, tapi juga saya kembangkan berdasarkan kebutuhan kita dalam penelitian, sehingga tidak membingungkan ya. Kita sesuaikan dengan kita yang di bidang kepautan. Nah, ini ada step yang pertama adalah exploring belief and topic, jadi mengeksplor topik gitu ya. Kemudian step yang kedua adalah initiating the search. Kemudian yang ketiga adalah storing and organizing information. Yang keempat adalah selecting and deselecting information. Yang kelima adalah expanding the research. Ini bisa pakai modis atau FGD. Kalau di Indonesia lebih banyak FGD yang dipakai. Step yang keenam adalah analyzing synthesizing, informating. Kemudian step yang ketujuh adalah presenting the CLR report. Nah, kalau kita menggunakan hanya di dalam tesis ataupun disertasi, biasanya literatur review-nya hanya sampai step kelima. Baru kemudian kita ke penelitian. Tapi kalau mau sampai ke produk, dalam artian kita punya artikel, kita bisa menggunakan sampai ke step ke-7. Nah, step-stepnya seperti apa? Di sini kelihatannya simpel. Nah, sekarang saya coba jelaskan. Ini sebenarnya saya juga belajar gitu ya. Saya belajar dengan tim, saya diskusi. Karena memang begini, kalau Anda ingin membuat suatu artikel yang bagus, kemudian Anda ingin menguasai beberapa topik atau metodologi, beberapa cara membuat artikel yang bagus, yang pasti yang pertama yang saya sarankan adalah jenengan harus punya tim. Tim untuk apa? Tim untuk sharing. Seperti saya sendiri misalnya dengan tadi ada beberapa kawan yang sama-sama S3 seperti Mam Aryati, mungkin di sini ada Bu Yana. Nah, kami juga sering mencoba untuk bagaimana sih sharing untuk disertasi gitu ya, walaupun sesekali. Atau saya sendiri dengan teman-teman yang sekarang lagi studi, misalnya seperti tadi yang ada Bu Leni, kami juga sering mencoba untuk gimana sih membuat artikel yang bagus. Saya dengan Pak Sigit misalnya terkait dengan, kalau ada informasi tentang ini kita mencoba bareng. Nah, karena tidak ada yang sempurna, sesuatu itu pasti up to date, harus update gitu ya. Apalagi terkait dengan perjurnalan itu memang konteksnya masing-masing orang berbeda ketika menulis, gaya selingkungnya berbeda, kemudian informasi terbaru itu juga pasti selalu berkembang gitu ya. Mau Scopus, mana yang predator, mana yang enggak, itu kalau kita tidak punya tim atau kita tidak terlibat dalam satu grup yang memang fokus di dalam penulisan, mungkin informasinya agak sedikit susah kita dapat gitu. Sehingga kami sarankan jenengan harus ikut beberapa tim-tim khusus atau tim-tim group discussion atau mungkin tim perjurnalan PAUD ya yang nanti bisa di-share mungkin ke Bapak Sigit yang bisa digunakan untuk diskusi. Tapi kadang kita ya orang Indonesia juga ya, kalaupun sudah ada grup kita mau diskusi itu kadang sungkan gitu ya. Nah, kadang kita membentuk grup-grup kecil yang akhirnya kita lebih intens gitu. Nah, nanti silakan saja Bapak Ibu karena memang grup-grup ini tuh pasti akan mendapatkan memberikan manfaat yang lebih besar gitu kepada perkembangan karya-karya kita nanti gitu. Oke, kita next. Oke, admit. Nah, di sini
Yang pertama adalah exploring belief and topic, yaitu menentukan topik yang akan diambil, menentukan topik yang Anda rasa sesuai dengan studi Anda atau yang memang Anda kuasai gitu ya. Yang pertama adalah sesuai dengan bidang keilmuan atau skup yang dikuasai, ini pasti ya. Sesuai dengan keahlian mata kuliah mungkin atau skripsi, tesis, disertasi Anda, kemudian pengabdian yang biasanya Anda lakukan sehingga menghasilkan data yang valid karena materi sudah dikuasain. Kemudian Anda juga punya riwayat penelitian-penelitian sebelumnya yang sejalan dengan topik yang Anda pilih. Sehingga disitulah yang bisa Anda jadikan sebagai expertise-nya Anda gitu ya, expertnya Anda apa gitu. Kemudian sesuai passion, yang ya tentunya apa yang memang Anda sukain, jangan sampai nih topik-topik yang mungkin agak berat, akhirnya Anda tidak menguasai, dan itu akan menjadi kesulitan bagi Anda untuk mungkin memahami, karena ketika di jurnal itu kan berbahasa Inggris apalagi ya. Nah, itu ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kalau memang bukan passionnya, kemudian Anda meneliti yang mungkin kurang sesuai, pasti ada kesulitan-kesulitan di bidang misalnya aja simbol-simbol atau mungkin saya sebutkan itu kosakata-kosakata tertentu gitu ya, yang mungkin kaitannya misalnya kita di bidang pendidikan sama bidang teknologi, pasti beda nanti ada kosakata tertentu yang memang fokusnya di pendidikan. Misalnya evaluasi, assessment, measurement misalnya kayak gitu. Itu kita pakai di dalam dunia pendidikan, tapi mungkin nanti di bidang kajian teknik gitu ya, pasti berbeda lagi gitu. Nah, ini yang supaya tidak ada missing ya gitu ya. Oke, kemudian topik yang realistis. Mereview penelitian yang bisa kita lakukan secara metodologi, biaya, atau waktu. Realistis itu dalam artian apa? Waktunya bisa nggak penelitian ini kita lakukan dalam waktu 1 tahun? Ya mohon maaf ya, saya sendiri juga sebagai dosen kadang kita disuruh mengajukan penelitian sampai proses review, kemudian sampai ke hasil itu paling cuma 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Sehingga ketika kita mau membuat penelitian, memang harus Pak, Bapak Ibu, harus survive, kita harus punya jaga-jaga. Kalau memang penelitian ini masih proses review, kita harus mulai menyicil datanya itu di awal sebelum memang benar-benar di ACC. Karena ketika mungkin nanti, lah Mbak, nanti kalau ternyata tidak di ACC dan nggak keluar, ya sudah kita masih punya data yang itu bisa kita gunakan untuk perjurnalan misalnya kayak gitu. Data ini bisa kita simpan. Sehingga ketika nanti udah dituntut harus ini, harus itu. Karena maaf Bapak Ibu, banyak sekali yang belum paham ketika gini, oh aku pengen submit di A, harus terbit bulan depan, itu tidak mungkin gitu ya. Harus penerbitan jurnal itu ada timingnya, ada jurnal yang terbitnya 4 kali, ada yang jurnal dalam 1 tahun itu 2 kali, ada yang 8 kali. Apalagi Scopus, Scopus itu butuh review, mungkin 3 bulan, 4 bulan baru direview, baru di accepted-nya setahun gitu ya. Apalagi mintanya yang mungkin berbayarnya murah, tapi sekarang Scopus rata-rata berbayarnya agak tinggi. Sehingga yang seperti inilah jenengan harus memilah apakah benar penelitian-penelitian kita ini jangka waktunya udah tepat. Kalau kualitatif dengan jangka waktu 3 tahun baru selesai, ya jangan nyari topik yang seperti itu gitu ya, karena memang mungkin batasannya 1 tahun. Kemudian secara metodologi, ribet nggak kira-kira mengeluarkan, saya gini, secara metodologi kita maunya pengembangan dipakainya untuk 32 lembaga nih misalnya. Sedangkan sekarang COVID, banyak lembaga yang mungkin lebih banyak online ya, dan daring. Kemudian ada beberapa lembaga yang menerima, ada yang tidak. Nah, untuk memenuhi 32 lembaga kira-kira cukup nggak? Kalau misalnya tidak memungkinkan, ya jangan menggunakan metode yang seperti itu. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian sesuai dengan permasalahan yang up to date. Ini pasti ya Bapak Ibu, karena mendapatkan novelty, keterbaruan itu untuk karya tulis ilmiah, baik itu penelitian maupun jurnal, itu sangat menentukan accepted atau enggaknya gitu. Intinya gitu. Cari permasalahan-permasalahan penelitian yang memang sekarang lagi update. Kemudian mengembangkan kemampuan kita ya untuk tidak ketinggalan. Makanya kita harus membuat forum, membaca banyak jurnal. Sekarang yang lagi hit topiknya apa. Makanya itu butuh fokus, karena itu tadi, kalau kita tidak fokus, banyak hal yang kita pelajarin malah justru biasanya semakin berkurang apa yang kita mauin, pemahaman kita jadinya terpecah-pecah gitu. Karena memang waktu kita juga terbatas ya Bapak Ibu, apalagi yang sekarang masih aktif jadi dosen, saya yakin overload sekali dengan adanya daring dan everything gitu ya. Nah, sekarang kemudian yang terakhir adalah topik yang unik. Nah, unik ini yang akan menghasilkan novelty atau keterbaruan.
gitu. Nah, mungkin Anda bisa belajar untuk melihat beberapa variabel. Kalau memang variabel A ini kira-kira keunikannya di mana, di-compare dengan variabel lain yang mungkin tidak pernah dilakukan kajian dengan atau penelitian sebelumnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh skup bidang kepautan ini, maaf, ini yang saya kasih contoh adalah bidang saya, karena memang yang saya kuasain di bidang-bidang penelitian saya adalah di sini, di perkembangan anak, misalnya nilai agama, moral, fisiomotorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Ini juga ada, sepertinya ada informasi terbaru ya, katanya dijadikan 5 bidang perkembangan anak ini. Tapi karena memang masih belum ada draft yang pasti, jadi saya tidak berani untuk menyatakan bahwa sekarang jadi 5 gitu ya. Kemudian metode pembelajaran, ini yang biasanya saya pakai gitu. Kemudian teknologi, misalnya yang sering saya pakai di penelitian adalah mobile learning yang saat ini ya, yang lagi update nih, seamless learning, kemudian e-learning, U-learning gitu dan lain-lain. Kemudian media pembelajaran, misalnya API, 2 dimensi, 3 dimensi, multimedia dan lain-lainnya. Dan kemudian parenting, ini fokusin saya di sini. Parenting program, self-esteem, locus of control, dan lain-lainnya. Nah, judul, ini contohnya aja ya Bapak Ibu, judul contoh penelitian literatur review. Nah, topiknya adalah The Implementation Learning and Teaching Early Childhood Education During COVID-19, a Systematic Literature Review. Ini nanti kita bisa, ya kita pakainya adalah Systematic Literature Review. Jadi kita pengen tahu nih implementasi pembelajaran, penerapan pembelajaran gitu ya, atau pengajaran pada saat kepada anak usia dini saat pandemi COVID. Ini contoh judulnya. Kemudian menentukan research question. Nah, merupakan bagian terpenting dalam setiap SLR, Systematic Literature Review ya. Jadi untuk menentukan research question ini paling penting gitu. Kadang Bapak Ibu mungkin agak kebingungan ya, bagaimana ya bikin research question-nya gitu. Nanti ada beberapa langkah-langkahnya. Belum tentu sama dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian Anda gitu ya. Research question itu belum tentu sama dengan penelitian Anda, karena kan biasanya Anda ketika membuat literatur review inginnya itu kan dibuat satu bahasan baru, artikel baru, sehingga belum tentu sama tujuan penelitian Anda. Misalnya penelitian Anda pengembangan, otomatis kan kita tidak bisa menggunakan literatur review yang pengembangan karena kita hanya meliterasi aja, kita hanya mencari beberapa jurnal untuk direview gitu kan. Kemudian digunakan untuk memandu proses pencarian. Nah, kalau adanya research question ini bisa digunakan untuk mengkerucutkan atau membuat Anda fokus mencari topik-topik yang sesuai dengan research question-nya aja gitu, jangan melebar gitu kan. Digunakan untuk memandu proses ekstraksi gitu, untuk memandu proses ketika Anda memilah atau memilih tadi ya, mengidentifikasi mana yang mau diambil, mana yang tidak gitu. Analisis data atau bukti sintesis diharapkan untuk menjawab RQ itu research question pada sistem literatur review. Jadi memang untuk menggiring Anda mencari analisis data atau bukti sintesisnya. Oke. Berikutnya adalah research question. Nah, contohnya nih yang research question adalah RQ1. Ini karena saya tadi judulnya adalah implementasi pembelajaran dan pengajaran ya anak usia dini pas COVID. Jadi saya bikin riset questionnya seperti ini. Bagaimana merancang pembelajaran pendidikan anak usia dini selama pandemi COVID? Bagaimana peran guru dan orang tua dalam pembelajaran AUD gitu ya. Metode pembelajaran seperti apa yang banyak dilakukan. Kemudian media yang sering digunakan seperti apa dan bagaimana menilai. Ini tergantung Anda inginnya fokusnya kemana. Tentunya kalau saya membuat riset question seperti ini juga berdasarkan, biasanya saya sudah baca dulu jurnal-jurnal yang ada seperti apa, sehingga saya kebutuhannya itu seperti apa. Nah, sambil melihat, oh iya, yang sekarang kita butuhkan adalah pembelajaran, oh yang sekarang kita butuhkan adalah perannya, bagaimana metodenya, bagaimana media, dan bagaimana evaluasinya, misalnya seperti itu. Ini kita gunakan sebagai batasan ketika kita mencari artikel-artikel jurnal lainnya. Nah, kemudian format RQ. Format research question-nya. Oke, Ibu Rinelsa mungkin mohon maaf ya bisa di-mute dulu ya, Bu. Oke. Di formation, nah literatur review-nya ini di research question. Yang pertama yang kita pakai sistemnya adalah karena saya nyambi jadi host.
Gitu. Oke, sudah. Nah, di formation research question ini atau di research question ini kita menggunakan ini nih untuk untuk mengkerucutkan nanti jurnal-jurnal kita pakai seperti apa. Yang pertama adalah kita pakai sistemnya PICOC namanya. Kalau saya bilang ini PICOC ya singkatannya. Population, target group yang diinvestigasi mana? Yaitu pendidikan anak usia dini tentunya. Interventionnya adalah pembelajaran selama pandemi COVID. Comparisonnya, membandingkan pembelajaran normal dan pandemi. Mungkin itu topik utama kita yang nantinya untuk digunakan di pembahasan. Outcome-nya, jadi apa yang mau efek dari intervensi yang mau dibahas nantinya, yaitu perancangan, peran guru, metode, media, sampai ke evaluasi atau penilaiannya. Kemudian kontennya, pengaturan atau lingkungan dari investigasi. Dari mulai tahun berapa yang mau kita teliti, 2019 sampai 2001 pandemi COVID. Jadi kita carinya hanya jurnal-jurnal yang terbitnya di tahun 2019 sampai 2021. Sehingga jangan tidak akan melebar ke mana-mana gitu. Fokusnya di sini gitu. Ini untuk memilah jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ingin kita gunakan sebagai literatur reviewnya kita nanti gitu. Oke, kemudian strategi yang digunakan. Maaf, ini soalnya ketutup. Ya, mulai melakukan pencarian. Itu step yang pertama ya. Yang step pertama adalah exploring belief ya. Step pertama adalah exploring belief. Oh, tadi sudah. Berarti yang sekarang adalah step yang kedua, yaitu initiating the research, yaitu mulai melakukan pencarian. Tadi kan sudah tahu ya kriteria-kriteria atau jurnal-jurnal maupun artikel yang akan kita masukkan ke dalam literatur review kita. Jadi sekarang kita mulai di pencarian, menentukan jenis literatur ilmiahnya, menentukan sumber pencarian literaturnya, melakukan pencarian sesuai topik penelitian dan research question-nya tadi gitu. Nah, sekarang lanjut. Jenis literatur ilmiah. Nah, ini saya kenalkan, Bapak Ibu mungkin sebenarnya sudah paham ya, namun mungkin saya ulang lagi, untuk jenis literatur ilmiah itu kan banyak. Ada yang dari paper dari jurnal, ataupun proceeding gitu kan, ada beberapa artikel yang bisa dipublish ya. Kemudian paper dari book chapter itu bisa digunakan, paper dari conference atau proceeding yang saya bahas tadi, kemudian tesis dan disertasi, raport atau laporan dari organisasi yang terpercaya, itu bisa dipakai, kemudian buku textbook. Tapi yang sering kita gunakan dari literatur review adalah jurnal ya, yang sebaiknya lebih banyak presentasenya dibandingkan literatur lainnya gitu. Nah, prioritaskan mengambil paper jurnal yang terindeks oleh EC atau WASH dan Scopus, bisa dilihat di scimagore.com. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di scimagore.com. Kalau Scimagore ini kita bisa melihat sebenarnya peringkatan jurnal internasional. Karena memang kenapa saya arahkan jenengan langsung ke yang internasional. Rata-rata kalau mau dipakai untuk submit ke jurnal-jurnal internasional, bahkan sekarang Sinta pun itu sudah ada yang berbahasa Inggris ya. Makanya lebih baik jurnal-jurnal yang kita gunakan juga sudah jurnal internasional, bukan lagi jurnal yang nasional, atau jurnal nasional yang sudah menggunakan bahasa Inggris gitu. Sehingga nanti di reference itu kita memang sudah memakai semuanya itu internasional, sehingga jenengan nggak kesulitan lagi gitu ya dalam memilah-milah datanya atau mengartikan lagi dalam bentuk bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Walaupun tetap membutuhkan yang untuk menghindari plagiasi, maka Anda harus bisa mencoba untuk mengkaji dalam bentuk kalimat-kalimat yang baru atau kalimat-kalimat Anda sendiri gitu. Nah, kemudian organisasi pengindeks jurnal selain yang di atas ya, selain isi WASH atau Scopus, biasanya tuh ada EBSCO, ada Copernicus atau ICI atau DBLP biasanya orang nyebutnya, ada ProQuest, ada CABI, DOWATCH dan lain sebagainya. Boleh dikatakan selevel dengan Google Scholar. Gitu. Ini beberapa jenis literatur ilmiah yang ini untuk mencari jurnal di Scimagore.
Nah, Scimago JR, maaf. Scimago JR ini kita bisa melihat rankingnya ya, dari WOS maupun Scopus. Kemudian bisa dilihat nanti key berapa. Coba saya bisa nggak ya? Oh, karena saya pakainya. Nanti dicoba sendiri saja nih Bapak Ibu. Kalau enggak nanti di akhir review setelah saya menjelaskan ini bisa saya tunjukkan. Nah, nanti bisa cek di scimagojr.com. Nah, kemudian nanti bisa muncul di sana, kita bisa search. Karena ini saya pakai preview di PPT ya, sehingga mungkin agak susah. Nah, nanti bisa dengan cari yang terkait dengan early childhood gitu, atau topik-topik yang terkait dengan Anda, gitu ya. Misalnya physical motoric in child gitu, atau childhood. Nah, nanti bisa di search misalnya. Itu untuk topik yang pengennya fisik motorik. Ya memang memang Anda harus bisa explore ke dalam bahasa Inggris, sehingga nanti ketika kita bikin jurnal itu jangan sampai misalnya gini, di Indonesia mungkin jurnal ini jarang dibahas, tapi ternyata di luar negeri udah pernah. Kemudian ketika kita menturnitin itu ternyata karena di bahasa Inggris kan ya, ternyata banyak karena kita kutipannya dari bahasa Inggris yang kita bahasa Indonesia kan. Kemudian ketika kita bahasa Inggris kan lagi, akhirnya kena turnitin dengan presentasi yang banyak, sehingga itu nanti juga pastinya akan mengalami rejected ya dari tim jurnal, maupun nanti ketika kita penelitian juga pasti ada permasalahan ketika mau melakukan kenaikan kepangkatan atau apa-apa, pasti dapat tuh yang namanya turnitin ya kan. Nah, ini juga berbahaya. Jadi jenengan harus pinter-pinter membuat tulisan atau berhati-hati dalam review, kemudian ditulis ulang dalam bahasa sendiri, itu akan lebih baik daripada copy paste gitu. Kemudian ini sumber pencarian literatur lainnya, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Nah, yang berbayar nih contohnya adalah ScienDirect, kemudian Tenf Online, kemudian EBSCOhost, Linkspringer, Emerald, ini berbayar rata-rata. Tapi kalau jenengan bisa menemukan doi-nya, itu bisa melakukan gratis di Skihub. Ini Skihub SE. Kemudian kalau mau nyari literatur buku-buku ya, online yang gratis bisa di LibGen. Maupun artikel-artikel juga banyak di LibGen, ini gratis. Scholar Google Scholar juga bisa, Citezer ini juga bisa, atau Booksetter ini juga bisa. Ini nanti dicoba aja di rumah, dicari. Jadi jenengan akan lebih senang membaca. Karena kalau saya dengan adanya ini tuh mau download apa, topik apa, itu semuanya ada gitu ya. Kemudian ini contohnya mencari jurnal di ScienDirect. Kita bisa sciendirect.com, kemudian coba ketik di ya standnya atau apa ya, search-nya pengen apa nih topiknya gitu ya, early childhood misalnya, kita search nanti akan muncul banyak sekali artikel-artikel. Tinggal nanti jenengan fokus topiknya kemana, studinya kemana. Lihat bisa dipilih juga nanti rentangan tahunnya dari tahun berapa ke berapa, itu juga bisa dilihat. Ini mencari jurnal di Google Scholar mungkin sudah bisa semua ya, bahkan nama Anda sendiri juga bisa dilihat citasinya berapa, yang sudah terindeks berapa gitu ya. Kalau untuk Scopus biasanya lebih lengkap di Sinta sih. Kalau yang sudah update, kalau Sintanya nggak update ya nanti nggak masuk. Jadi Anda harus Bapak Ibu itu harus sering-sering mengingatkan kepada admin-admin untuk updating Sinta jenengan, supaya nanti mungkin ada artikel-artikel terbaru yang belum masuk, kalau sudah diupdate biasanya akan masuk gitu. Nah, ini yang kemudian step yang ketiga. Sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, step yang ketiga adalah storing and organizing information, yaitu mengelompokkan dan mengorganisasikan jurnal yang telah dicari tadi. Dengan cara apa Bapak Ibu ini ya? Saya ini pengen bener untuk mencoba ini ya, langsung praktek sebenarnya. Ini nggak bisa hilang ya. Ini untuk Google Scholar misalnya. Di sini saya soalnya ketutup sama ini ya. Untuk mencari Google Scholar-nya, kemudian untuk Skihub. Nah, nanti bisa download seperti ini. Kalau di Skihub, mungkin doi-nya apa gitu ya. Coba kita cek, misalnya kita di, misalnya ini nanti dia muncul nggak ya? Dia berbayar. Coba kita lihat, kita coba, misalnya kita cari gitu ya. Di sini ada tidak untuk doi-nya misalnya. Kita lihat.
Karena dia berbayar. Kalau berbayar itu kan eman gitu ya. Kita pakainya. Nah, di sini ada doi-nya, kita copy. Di sana di copy. Kita coba. Misalnya ini nih artikel ini. Kemudian kita pakai di sini. Nanti akan kita akan dapatkan artikel lengkapnya di sini. Ini untuk Stihab yang tadi apa namanya yang gratis ya. Kemudian ini saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya kalau untuk penggunaannya. Untuk Cimago kita bisa lihat di sini explore journal rank atau kita mau di sini apa topiknya nih. Early childhood. Ya, kita masuk di Cimago JR, baru kita cek. Ini maaf ya, saya sambil admit beberapa peserta yang masuk-masuk karena memang jadi host. Nah, di sini banyak sekali ada early childhood research, topik early childhood misalnya special education. Di sini kita cari topik-topiknya. Mohon maaf Bu, apakah bisa di-share itu Bu? Share screen. Ini sudah share screen. Oh, nggak kelihatan ya? Screen-nya masih PPT-nya Masih yang itu. lama. Oh, nggak bisa. Berarti ini nggak tayang. Ini ya. Bisa Oke. dikeluarkan dulu yang share screen-nya ini yang dikeluarkan, terus nanti masuk yang itu. Oh iya ya, betul. Maaf. Untuk N. Saya coba ulang lagi untuk share screen ya. Ke ini. Oke, ini ya Bapak Ibu. Terlihat? Ya, lihat Ya. sekarang. Oke. Terima kasih Bu. Nggih. Saya yang terima kasih sudah diingatkan. Kalau enggak tadi saya ngomong sendiri bingung penjelasan yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Maaf. Bentar. Loh, kok jadi hilang? Maaf. Bentar saya ulang lagi. Nah, kok jadi ini ya? Ini untuk send direct aja yang keluar. Kemudian, ini kalau send direct tinggal dicek aja artikelnya ya. Early childhood. Kok nggak ketemu? Nah, ini banyak artikelnya di sini. Nanti bisa jenengan cek sendiri gitu ya, nggak perlu registrasi. Kemudian, bentar saya coba untuk yang ini. Nih, misalnya ini yang tadi saya ambil artikel di sini berbayar, Bapak Ibu ya. Di sini berbayar sehingga saya ambil aja untuk doi-nya. Nah, nih doi-nya kita copy, kemudian kita masukkan ke Stihab. Stihab ini tadi sudah masuk proses download. Jadi kita masukkan admit. Maaf, ini kita coba lagi ya. Saya ulang lagi. Wow, kok jadi ini? Nah, ini kita masukkan di sini, kemudian open, itu jurnalnya udah langsung kelihatan. Nah, jadi kita nggak perlu bayar. Tapi memang ada beberapa juga yang masuk di Stihab pun tidak bisa, gitu. Jadi itu memang harus berbayar benar gitu ya. Nah, kalau di Cimago JR, ini kita lihat di home, kita bisa langsung pencarian di sini gitu ya Bapak Ibu. Atau kalau mau lihat ranking jurnalnya, kita bisa explore di sini. Gitu, kita lihat rankingnya. Di sini banyak sekali, nanti dibuka-buka saja, nanti kalau saya jelaskan ini jadi lama gitu ya. Atau country ranking,
Indonesia kira-kira peringkat berapa ya kalau di sini? United. Oke, kita coba cek sih. Oke, Indonesia. Oh, enggak. Oh, berarti enggak. Ini soalnya kenapa nggak bisa digeser ya? Nah, maaf. Nah, kita lihat nih. Dari tadi, soalnya ini ketutup sama untuk link Zoom-nya kita. Oke, kita lihat. Indonesia itu, ada nggak nama Indonesia? Nah, Indonesia di urutan 45, lumayan ya. Yang keren itu, kalau kita lihat itu, Malaysia 32. Nah, kita lihat dari urutan pertama, US, China, UK, Jerman, Japan, French. Nah, India. Orang India tuh sangat banyak memproduksi jurnal memang. Kalau saya lihat di grup-grup, kalau saya tuh punya grup di FB untuk perkumpulan penulis-penulis jurnal internasional, itu juga banyak orang India yang ikut. Gitu. Nah, oke. Itu mungkin beberapa yang bisa ini ya. Coba kita kembali lagi untuk saya coba kembali lagi ke PowerPoint. Oh iya, bentar. Saya tunjukkan dulu literatur review. Contohnya nih, ketika saya S1, tapi sebenarnya ini nggak begitu, ketika saya S3 ini, tapi ini nggak kompleks karena memang saya hanya memilah-milah. Contohnya, reference, year, title, design, population analysis, analyze, variable construct, finding, misalnya gitu. Ini hanya beberapa. Tapi kadang saya tambahkan lagi untuk mungkin kelebihan, kekurangan, karena kalau kita sudah dapat topik, kita udah tahu perbedaan mereka, misalnya yang sama apa, yang different apa, misalnya kayak gitu. Itu akan mempermudah kita mendapat waktu menganalisis data. Ini beberapa saja, ini contohnya. Kemudian, oke, saya sekarang kembali lagi ke PPT supaya lebih detail lagi. Oke, share. Oke, kita ke sini tadi ya pembahasannya. Yang tadi saya contohkan untuk karya saya sendiri. Nah, ini untuk step ketiga ya. Mengelompokkan dan mengorganisasikan jurnal yang telah dicari. Di sini yang pertama adalah author, year, journal name. Ini penting karena nanti ketika kita mau memasukkan ke analisis data, pasti ditanya referensinya dari mana. Kalau kita lupa autornya siapa, tahunnya siapa, ini juga nanti kita kesulitan nyari lagi. Kemudian topik atau problem statement-nya. Dia penelitiannya seperti apa. Research question-nya, ini juga penting dalam penelitian dia seperti apa. Hipotesisnya jika ada. Kalau penelitian kuantitatif pasti ada hipotesis ya. Nah, kalau misalnya kuali mungkin nggak ada gitu. Nah, populasi memang nggak ada ya, bukan mungkin ya. Populasi atau partisipan, orang yang dimaksud siapa? Kita kan fokusnya ke anak, jangan-jangan nih SMA gitu, anak-anak SMA atau seperti apa. Instrumen yang digunakan, dia seperti apa, prosedurnya seperti apa, analisisnya seperti apa, interpreting of findings. Nah, ini seperti apa. Kemudian direction for future research. Jadi kayak mungkin saran-saran yang dilakukan apa aja. Implication-nya. Nah, apa yang bisa diterapkan untuk bidang ini misalnya gitu. Baru kita dapat semuanya. Ini kemudian contohnya adalah, nah ini contoh storing and organizing information. Nanti Bapak Ibu akan saya share PPT-nya, mungkin sekalian saya masukkan ke link yang nanti saya kasih gitu ya. Di akhir di situ ada buku-buku tentang literatur review, monggo dibaca karena berbahasa Inggris. Kemudian juga saya sharing untuk PPT-nya supaya nanti bisa dibesar kecilkan karena di sini ada contohnya. Ini saya cuma bikin satu contoh, maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu yang jujur memang karena keterbatasan waktu dan memang saya harus membaca. Sebenarnya untuk review sendiri ini justru artikel yang seperti ini saya malah belum mencoba gitu ya. Tapi ada yang saya join dengan teman saya memang meta analisis seperti ini. Cuman bukan kompleks, lebih kepada yang map yang saya sama teman saya, yang saya kasih di Scopus tadi itu kan karya saya. Tapi ada yang saya join dengan teman saya sebagai penulis kedua ketiga, itu kita bikinnya memang map literatur review gitu. Nah, ini saya hanya kasih satu contoh, misalnya namanya, tahunnya, jurnalnya apa, judul
judul dan problem statement-nya apa, rumusan masalahnya apa, hipotesis nggak ada karena memang penelitiannya kualitatif, populasinya apa, instrumen, prosedurnya seperti apa, analisisnya kualitatif atau kuantitatif, modelnya seperti apa, mungkin seperti itu, finding-nya apa. Nah, kemudian saran bagi peneliti selanjutnya, ini kadang ada, kadang enggak gitu ya. Implikasi penelitiannya seperti apa. Nah, implikasi of the research-nya bla 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 bla. Kadang ada yang dijadiin satu Bapak Ibu. Jadi jenengan harus pintar-pintar memilah gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang berdasarkan ini tadi, berdasarkan yang saya jelaskan di awal ini. Ini dibuat kolom-kolom sehingga nanti Anda bisa memilah-milah gitu. Berapa banyak Bu Eva? Sebenarnya kalau misalnya mau kompleks ya harus lebih dari 50 kalau menurut saya sih. Tapi jenengan downloadnya mungkin jurnalnya lebih dari 100 bahkan bisa ribuan gitu ya untuk dipilah benar-benar yang mau dijadiin literatur review yang mana gitu. Itu. Nah, ini salah satu contohnya ini saya kasih ini mungkin ya salah satu judulnya Live Virtual Session Tutor ini judulnya. Oke. Sekarang kita lebih ke kita lanjut ke step 4 dan step 5. Step 3, 4, 5 ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mencari jurnal yang relevan sampai ke research question terjawab. Jadi memang Anda harus banyak kumpulin jurnal lagi, melakukan review lagi gitu kan, menyeleksi lagi, kemudian baru yang cocok nanti yang mana diambil, melakukan FGD, benar enggak? Penelitian ini melakukan ini. Yang sekarang terjadi benar nggak seperti ini? Itu dilakukan FGD gitu ya. Nah, apabila susah ditabulasikan akan dilakukan seleksi dan reduksi, membuang jurnal yang tidak berkaitan. Makanya orang kalau sebenarnya mau ke literatur review kalau nggak suka baca ya agak-agak susah memang Bapak Ibu Karena nanti untuk menyimpulkan sesuatu itu memang kita pakai ini masalahnya pakai analisis kita harus tepat. Nanti ada anaknya datang udah buyar biasanya kayak gitu ya. Memang harus butuh fokus gitu ya. Nah, guna memastikan bahwa jurnal hasil pencarian sesuai maka boleh dilakukan FGD. Nah, ini setelah Anda sudah menganalisis semuanya, mencoba ini sudah benar nggak dikaji, boleh FGD dengan teman sejawat yang sama-sama expert di bidangnya, atau mungkin FGD dengan rekan-rekan yang menjadi subjek, misalnya guru gitu ya, atau yang lainnya yang terkait dengan penelitian atau riset question yang ingin dijawab tadi gitu. Oke, kemudian step berikutnya, yaitu step ke-6 dan step ke-7. Nah, kalau di penelitian yang tadi saya bilang, misalnya Anda membuat penelitian saja, atau tesis, disertasi, Anda bisa hanya sampai di step ini, 4-5. Karena untuk selanjutnya tidak hanya literatur review yang ada di bab 2 ya, kalau kita biasanya penelitian kan pakainya di situ. Tapi berlanjut ke metodologi penelitian, misalnya mau berlanjutnya ke kuantitatif, mau berlanjutnya ke development, kita cukup di step yang sampai 5 saja gitu, literatur reviewnya. Nah, kalau yang step 6 sampai 7 ini berarti sampai menghasilkan produknya, harus sampai ke artikel. Yang ke step ke-6 misalnya analyzing or synthesizing information. Yang step ke-7 adalah presenting the CLR report. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini saya coba ya Bapak Ibu, sebenarnya sama-sama belajar. Jadi jangan merasa minder saya nggak tahu. Saya juga belajar, saya juga mencari, saya ikut untuk teman-teman yang ada di grup jurnal dan lain-lain. Jadi di sini memang kita proses berbagi, dan mungkin kalau nanti ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam membuat ini, silahkan juga menyampaikan begitu. Nah, ini step yang pertama adalah tentukan judulnya dulu ya. Penentuan judul yang unik, harus menarik, harus up to date, dengan identifikasi laporan artikel sebagai systematic review, meta-analyze, atau keduanya. Jadi mau menentukan mau systematic review atau meta-analyze review gitu kan. Silahkan nanti dipilih yang mana, atau mau yang gabungan tadi gitu ya. Ini saya ambil satu contoh ya. Curriculum Based Social and Emotional Learning Programs in Early Childhood Education and Care Strength Teacher Outcomes, a Systematic Literature Review. Jadi ini Ibu, Bapak Ibu, jadi nanti saya kasih link, di situ ada salah satu contohnya yaitu artikel ini. Itu artikel systematic review yang mungkin lebih cocok saya gunakan untuk step-stepnya, dan dia lebih lengkap gitu. Nanti bisa dicek sendiri nggih Bapak Ibu ya. Linknya saya kasih di belakang.
Kemudian ini abstrak, setelah judul ketemu kita ke abstrak, ringkasan terstruktur. Berikan ringkasan terstruktur yang berisi latar belakang. Ini kalau sudah mau pembuatan ke artikel ya Bapak Ibu ya. Tujuan, sumber data, kriteria kelayakan studi, sampel, dan analisis data sintesis, hasil keterbatasan penelitian, kesimpulan, dan implikasi dari temuan utama. Tentunya pembuatan abstrak itu kalau sudah selesai semua pembuatan tadi artikelnya gitu ya, supaya nanti dapat semuanya. Dari latar belakang dapat, kesimpulan dan everything ini dapat. Ini contoh abstrak yang digunakan dalam contoh artikelnya tadi. Why the strength teacher? Jadi permasalahannya nih di sini kurikulum sosial emosional learning, kemudian setting, emotion kognitif, oke. Nah, coba itu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri contoh-contohnya. Mungkin saya lebih percepat ya, takutnya waktunya nggak cukup. Oke, kemudian habis dari abstrak kita ke introduction. Yang pertama yang Anda telah jelaskan adalah alasan, reason-nya apa. Jelaskan alasan untuk review. Berkaitan dengan masalah yang up to date, memiliki urgensi yang tinggi, memiliki novelty atau keterbaruan, dilengkapi dengan sumber-sumber literatur yang valid dan up to date. Misalnya kayak tadi kita mau bikin implementasi pembelajaran. Nah, mungkin memang sekarang itu dibutuhkan banget mau data bagaimana sih metode-metode atau strategi yang digunakan dalam masa COVID ini. Itu bisa digunakan evaluasi untuk guru, untuk bahan supaya dia bisa membuat pembelajaran yang efektif. Oh, kalau kondisinya seperti ini yang bagus metodenya seperti ini. Oh, strateginya seperti ini. Kalau di perkotaan seperti ini, kalau yang di desa seperti ini. Bagaimana kalau ada internet. Nah, bisa jadi kalau kita membuat literatur review itu bisa urgensinya tinggi, novelty-nya kita dapat karena ada keterbaruan yang mungkin di masa pandemi ini masih belum dipakai gitu, atau mungkin sudah dipakai tapi ada novelty atau keterbaruan yang lain gitu ya dari metode kita. Nah, itu bisa menjadi alasan di di introduction-nya. Kemudian tujuannya, berikan pernyataan eksplisit dan pertanyaan yang ditujukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang tadi kita gunakan prinsip PICOK tadi, population, intervention, comparison, outcomes, content. Jadi apa tujuannya mungkin di populasi? Karena memang anak usia dini seperti apa? Intervensi, oh apa sih yang menjadi gap? Mungkin sebelum COVID sama setelah COVID seperti apa? Membandingkan comparison mungkin dari ya bisa dari comparison-nya mungkin dari yang tadi ya, misalnya jadi mau compare dengan yang kondisi normal dan tidak normal dan lain-lain ya. Outcome-nya mungkin bisa jadi dilakukan di tahun yang sama, tahun kapan gitu ya, konteksnya terkait dengan isi tadi, misalnya ada strategi dan lain-lain gitu. Ini kalau di sini contoh di artikelnya kayak gini, ada introduction dulu, pengertian. Nah, ini ada pemilahan-pemilahan, itu bisa kita pilih berdasarkan PICOK tadi, atau mungkin ada yang lain yang dengan bisa kasih subjudul sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian study aim, tujuannya apa gitu kan. Kemudian kemudian methods, habis dari introduction ke methods. Metodenya adalah protokol dan pendaftaran, misalnya mendata jumlah jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan konteks penelitian. Jadi Anda bisa tentukan metodenya kan yang jelas literatur review, sistematik literatur review. Kemudian jurnal yang dipakai seperti apa, kemudian kelayakannya seperti apa, kemudian sumber informasinya itu berbasis apa, kemudian pencariannya menggunakan WOS, Scopus, apa-apa, melakukan proses seleksi penyaringan ya. Kalau di metodenya kan karena kita memang mau membuat artikel-artikel tadi ya, menjelaskan metode penanganan, penggabungan hasil penelitian, step-stepnya seperti apa gitu kan, itu bisa dimasukkan, jelaskan metode analisis tambahan, misalnya perbedaan persamaan penelitian yang satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya. Metode mungkin hanya info yang ini, kita menggunakan ini gitu ya. Terus apa aja yang dipakai, kata kunci-kuncinya ini di sini ada. Kemudian inclusion dan exclusion kriterianya, yang kategori yang terkait seperti apa, yang masuk, yang tidak masuk seperti apa, ini ada pembahasannya. Nanti bisa dilihat di contoh artikel. Kemudian ini yang masih terkait dengan metodologi, ini langkah-langkahnya, step-stepnya. Dari include, eligibility, kemudian screening, identifikasi yang pertama ya, dari identifikasi sampai include. Nah, ini dilihat apa saja yang dipakai. Mungkin beda-beda tiap review yang akan dilakukan tergantung dari kebutuhan Anda gitu.
Kemudian result. Result itu pilihan studi. Berikan jumlah studi yang disaring, dinilai kelayakannya, dan disertakan dalam review dengan alasan pengecualian masing-masing tahapan, idealnya, dan diagram alir. Kemudian untuk setiap studi, sajikan karakteristik untuk data yang dapat diekstraksi, misalnya ukuran studi, atau yang pakai Peacock tadi, periode tindak lanjut, berikan kutipan. Untuk semua hasil yang layak, dibuatkan tabel untuk penyajian datanya, pengelompokan pembahasan. Karena kalau artikel itu akan lebih menarik ketika memang sudah ada diagram, ada tabel, itu untuk mempermudah pembaca memahami apa sih yang dimau untuk literatur review kita, seperti itu. Sajikan hasil dari pembahasan ya, sesuai dengan rumusan masalah yang kita tentukan. Ini contohnya untuk result. Kemudian ada tabel-tabel seperti ini. Ya, seperti itu. Nanti bisa dicek detailnya di artikel yang kita ini, yang saya tampilkan. Discussion misalnya, membahas hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori yang ada. Selain hasil yang kita udah bahas, kita dapatkan kesimpulan, kita kaji lagi dengan teori yang ada. Diskusikan keterbatasan pada studi dan pada tingkat tinjauan pustaka, keterbaruan maupun sumber lainnya. Memberikan jawaban secara ringkas dari tujuan penelitian dan menambahkan implikasi untuk penelitian ke depan. Kita lihat di discussion ini. Nah, setiap ada kalimat di sini ada kutipannya. Di sini bahkan ada 1-2 kutipan. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu memang kadang kita kadang kita ketika di discussion itu memang membutuhkan waktu untuk menulis yang baik dan benar, itu memang agak-agak susah. Tapi kita harus belajar pelan-pelan memang. Tidak, saya mau memberikan tips pun itu tidak serta-merta, karena kadang kajian yang kita bahas apa, kita mau memparafase itu seperti apa, kemudian mencoba dikaitkan dengan kutipan, ini membutuhkan proses, tidak bisa langsung jadi. Kita membaca banyak, misalnya gini, kita sering membaca di satu subjek atau studi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau mencoba ke diskus, itu biasanya kalimat-kalimat yang kita sering baca itu akan muncul. Nah itu kadang malah membuat diturnitin ketahuan gitu kadang, atau diturnitin malah dapat plagiasi. Karena kita sering membaca yang seperti ini. Biasanya nih kalimat-kalimatnya seperti ini, maka kita harus sering mencoba untuk menyaring gitu ya, exploring bagaimana membuat kalimat yang sebenarnya inti pembahasannya ini yang dimaksud, tetapi dengan bahasan yang berbeda. Itu butuh proses memang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menulis memang dimulai dari sekarang untuk mencoba gitu ya. Kemudian funding itu pendanaan kalau ada. Jadi kadang ada ya yang menyebutkan sumber-sumber pendanaan kalau terlebih untuk penelitian atau pengabdian yang memang dibiayai gitu. Nah, ini Bapak Ibu, buku-buku referensi terkait literatur review dan contoh jurnal dapat diakses di sini. Ini saya sudah mendownloadkan, kemudian saya nanti akan saya tambahkan PPT ini ya. Setelah selesai materi ini saya akan masukkan juga untuk PPT-nya. Saya share di grup chat juga ya, nanti Bapak Ibu biar bisa akses. Gitu. Silahkan nanti untuk mengakses. Nah, ini. Oke, stop share. Nanti untuk contoh jurnalnya yang saya gunakan ini Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini contoh jurnal yang menggunakan sistematik literatur review. Jadi tidak hanya mencomot ya, tentunya beliau ini juga harus membaca banyak jurnal, kemudian benar-benar yang mengurangi, kemudian menyeleksi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau bisa dilihat referensinya 65. Saya yakin 65 ini sudah dari, saya belum share screen tadi ya, yang itu untuk jurnalnya. Maaf nih. Belum, Bu. Iya, maaf. Kelupaan. Nah, ini. Jadi ini sudah ada di Bitly tadi yang saya share. Jadi di sini kalau Bapak Ibu tahu ini jurnal yang dipakai. Jadi dia sudah sampai langkah-langkahnya lengkap, kemudian tabel-tabel yang dia masukkan, kemudian apa saja konten-konten yang harusnya dipilah gitu ya. Nah, apalagi nih di referensi kalau Bapak Ibu tahu nih sampai 65 tadi yang saya sampaikan. Ini saya yakin beliau membacanya juga lebih dari itu, lebih dari ratusan bahkan bisa jadi ribuan begitu. Ya, untuk materi saya mungkin sampai di sini Bapak Ibu, sekian.
Jika ada memang kekurangannya, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar tentunya. Bapak Ibu, saya sangat senang bisa berbagi di sini. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan atau mungkin bisa didiskusikan, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Konita.